Engkau selalu menantiku. Mungkin engkau sudah lupa, wahai kekasihku. Dulu aku pernah mencoba menyalakan lampu untuk menerangi lorong-lorong gelap hatimu. Coba ingat-ingat lagi. Sekarang aku dapat kabar. Engkau sedang menanti orang yang dapat membahagiakan hatimu. Menurutku, sebaiknya engkau ciptakan sendiri saja kebahagiaanmu. Tidak usah berharap kepada siapapun. Sekarang, aku siap membantumu lagi. Seperti apa yang engkau inginkan. Tetapi, jangan engkau ceritakan kepada siapapun. Karena ketika engkau bocorkan, nanti akan menjadi tawanan, jadi alat untuk bergaining. Namun demikian, tidak apalah, wahai kekasihku. Setelah engkau pergi, lalu dengan sengaja engkau melupakan diriku. Oleh karena itulah, mungkin wajib hukumnya, aku belajar untuk melupakan. Kehidupan ini sesungguhnya, wahai kekasihku, tidak tampil di permukaan, melainkan tersembunyi di lapisan bawah. Demikian juga kehadiran kekasih, bukan kehadiran fisik, melainkan kehadiran hati. Aku berbicara cinta kepadamu, bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan pembuktian dan kesungguhan. Mungkin aku tidak akan mengalami kekecewaan seperti ini, andaikan aku belajar percaya diri. Selamat atas diriku sendiri, karena aku mengerti benar arti cinta. Tetapi aku tidak memiliki kekasih yang benar-benar mencintaiku. Mungkin sebabnya karena aku terlalu berterus terang dalam segala hal, sehingga aku banyak musuh. Mungkin karena cintaku kepadamu terlalu membara, sehingga membuat aku semakin sensitif terhadap segala ucapanmu dan tindak tandukmu. Karena cintaku kepadamu berlebih-lebihan, sehingga aku terlalu berharap engkau selalu memperhatikan segala cita rasaku. Sehingga akibatnya seperti inilah, luka hatiku semakin parah sampai berdarah-darah. Perdebatan yang terjadi antara kita, wahai kekasihku, selalu aku yang kalah. Bukan karena kokohnya argumentasimu, bukan. Tetapi karena aku lebih besar mencintaimu. Kehidupan di dunia ini, wahai kekasihku, adalah tidak lebih sebagai sebuah lawatan yang singkat. Sehingga tidak seyogyanya kita hamburkan waktu kita hanya untuk dengki dan hasut, dendam dan kebencian, pertengkaran dan perselisihan. Kalau memang harapanku terhadapmu telah pupus,
maka berarti pertemuan dan perpisahan menjadi sama. Hanya menimbulkan rasa tersiksa di hati. Ada pertanyaan besar dalam diriku yang belum terjawab. Mengapa engkau tidak berusaha dulu untuk mencari bukti bahwa aku benar-benar mencintaimu? Bila perlu, silahkan ujilah diriku sampai engkau mengerti arti cinta. Sampai engkau mengerti beda cinta dan birahi. Beda antara kerinduan dan rayuan gombal. Andaikan bukan karena cintamu, wahai kekasihku, tentu aku tidak percaya bahwa aku pernah hidup di dunia ini. Dapat aku pastikan, aku akan terlahir di bawah palung laut. Mengapa sejak dulu aku tidak suka membantah omonganmu? Karena aku merasakan bahwa kalimat-kalimat yang kuucapkan tidak akan mampu menginterpretasikan segala rasaku. Apakah harus aku proklamirkan saja keadaan darurat dan larangan beraktivitas di dalam seluruh pembuluh darahku, sehingga darahku tidak lagi mengalir, lalu akan berhenti, tidak lagi menyebut namamu? Apakah ini yang kau inginkan? Sebetulnya dari sejak dulu, aku tidak pernah mencari siapapun. Tetapi secara kebetulan, aku bersua denganmu, lalu aku terkagum. Lalu setelah kita berpisah, aku tahu engkau merasa kehilangan. Akan tetapi pertanyaanku selanjutnya, mengapa engkau tidak mencariku dan mengabariku? Apakah engkau akan tetap membisu? Sikap diammu itulah nanti yang akan menghabisi nyawaku. Tidak pernah kuduga engkau akan datang di tengah malam dengan mengenakan baju serba putih, sehingga menyebabkan bulu romaku meremang. Engkau datang langsung duduk, tidak berkata apapun, bahkan mengucap salam pun tidak. Hanya menangis, mengucurkan air mata yang sangat deras seperti hujan lebat. Lalu setelah itu engkau pergi tanpa pamit. Ternyata betul juga, siapapun yang piawai menyembunyikan perasaan, bila menangis akan berlimpah air mata. Setelah engkau pergi, dan setelah kututup pintu lagi, kudapati sepucuk surat dalam amplop yang engkau letakkan secara diam-diam. Kubaca isinya. Aku tidak sanggup mengatakan kepadamu, aku mencintaimu. Aku ingin mencium pipimu ketika engkau sedang tidur lelap, sehingga bekas merah bibirku yang melekat di pipimu, itulah bukti aku sangat mencintai. Sebelum aku mencintaimu, wahai kekasihku, aku
aku tidur biasa-biasa saja. Tetapi setelah aku mencintaimu, mimpi-mimpiku semakin indah. Setiap bangun tidur, aku memburu cermin untuk melihat apakah ada bekas merah bibirmu yang melekat di pipiku. Seringkali segala rasaku bergerak menujumu, seperti serangga beterbangan di malam hari mengejar lampu petromak. Seringkali aku berbisik di telingaku sendiri, menyebut namamu seperti orang yang tidak berdosa, masuk penjara karena fitnah, mencari keadilan. Aku yakin betul, wahai kekasihku, kita bisa hidup bahagia bersama. Tidak mungkin kita akan berpisah, baik suka maupun tidak suka. Pertengkaran bisa saja terjadi antara kita, bahkan mungkin saling menampar. Tetapi kebersamaan kita dipastikan akan berlanjut. Aku mencintaimu, seolah aku melangkah menuju bola matamu yang sangat indah itu. Seperti sedang menelusuri hutan belantara yang tidak pernah diinjak kaki manusia. Nanti kita akan menyatu. Lalu kita meraup kebahagiaan. Wahai kekasihku, tidak akan terbetik dalam pikiran kita untuk bertanya, apakah kita bahagia atau tidak. Karena kebahagiaan menjadi bagian penting dalam diri kita. Nanti, logika apapun yang tersebar di dunia ini, baik berupa filsafat, ideologi, maupun pemikiran-pemikiran, akan runtuh satu persatu, menghadapi dirimu mengerang ketika berada dalam pelukanku. Percayalah. Nanti akan kutulis sejarah cinta kita dengan sajak yang indah. Tidak perlu dengan banner atau baliho yang melintang di tengah jalan. Aku benar-benar tergila-gila kepadamu, wahai kekasihku. Dikarenakan engkau punya kepribadian yang sangat misterius. Aku tidak mengenal betul siapa sebenarnya dirimu. Tetapi keberadaan dirimu dalam hatiku sangat kokoh sekali. Seperti arus listrik yang mensuplai energi sehari-hari. Supaya gelombang terus bergulung, perlu harus selalu terguncang dan berdebur. Kita juga seperti gelombang, karena bila selalu tenang, akan membuat jiwa kita menjadi rapuh dan lalu membusuk. Kudesak berulang-ulang, engkau selalu tutup mulut. Akhirnya, setelah kuancam, baru engkau mengaku bahwa engkau sebatang kara, tidak punya sanak saudara. Setelah aku dicerai suamiku, aku hanya diberi tempat tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun. Sekarang tinggal tersisa 2 bulan lagi. Aku harus mengosongkan rumah kontrakan itu. Jelasmu kemudian sambil menangis dengan air mata berderai-derai. Hatiku terasa tersayat mendengar ceritamu itu. Lalu kupegangi pundakmu sambil kubujuk. Ya sudah, tinggal saja di rumahku. Biar nanti aku mencari kontrakan untuk tempat tinggal.
Matamu menatapi wajahku dalam-dalam, seperti ada keraguan. Tetapi kemudian engkau bertanya, "Kapan aku bisa pindah?" Tanyamu. "Besok pagi engkau kujemput." Jawabku cepat. Keesokan harinya, aku datang ke rumahmu. Tetapi ternyata sudah kosong. Kutanya kepada yang punya rumah kontrakan. Dia menjawab, "Engkau sudah pergi." Hanya ada sepucuk suratmu yang dia serahkan kepadaku. Lalu kubaca isinya. "Aku berharap engkau akan selalu menantiku. Tetapi aku tidak datang. Aku berharap engkau senantiasa mencintaiku. Tetapi aku tidak pantas menjadi istrimu. Aku berharap engkau selalu merindukan diriku. Tetapi aku tidak sama dengan perempuan yang ada dalam pikiranmu." Indramayu, 6 Juli 2022. Sebuah karya yang sangat luar biasa dari Buya Abdul Syakur Yasin. Terima kasih, Buya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.